Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem gaya dan resultannya. Jadi gaya itu aksi dari suatu benda pada benda lain. Ya. Jadi gaya itu yang mempengaruhi sebuah benda bisa bergerak atau berpindah tempat. Itu gaya. Nah, gaya itu termasuk dari besaran vektor. Ya, jadi kalau besaran vektor itu berbeda dengan skalar. Ya, kalau skalar itu arahnya tidak bisa ditentukan, arahnya kemana? Seperti waktu, ya. Waktu itu kan arahnya nggak ada arahnya. Tapi kalau gaya itu memiliki arah, sehingga bisa diukur gayanya, sudutnya berapa, titik tangkap gaya itu di mana, nah itu jelas. Sehingga gaya itu bisa digambarkan dalam bentuk anak panah. Nah, misalkan di situ ada gaya P di layar, ya, gaya P yang menyebabkan benda di titik A itu akan berpindah atau mengalami gaya tarik sebesar P dengan arah theta. Gitu ya. Ya, sebenarnya prinsipnya hanya simpel seperti itu. Menghitung gaya dan arah. Untuk satuan gaya, saya kira sudah jelas. Kalau menggunakan sistem internasional itu gravitasi 9,8 meter per detik kuadrat. Kalau menggunakan US 32,17 feet per second kuadrat. Nah, kalau gaya itu kan massa dikali percepatan, ya, massa dikali percepatan itu gaya. Itu sesuai hukum Newton yang kedua. Ya, tinggal satuannya disesuaikan, mau US atau SI, gitu ya. Namun kebanyakan itu menggunakan yang SI, Satuan Internasional. Ya, ini yang sudah sering kita gunakan, ya. Ya, satuan gaya itu ya Newton, ya. Ya, Newton. Nah, ini kalau dikonversi. Baik, kita lanjutkan untuk menjumlahkan gaya. Sebenarnya untuk menjumlahkan gaya, cara-cara resultan. Jadi resultan itu kan menggabungkan antara dua gaya atau lebih, ya minimal dua gaya. Nah, untuk menggabungkan ini ya dengan cara menjumlahkan. Nah, cara menjumlahkan, nah ini dengan cara tinggal memindahkan. Misalkan gaya F1 arahnya ke sini ya, mendatar, F2-nya arahnya ke sana, condong ke atas, ya tinggal ini dipindah aja. Titik tangkapnya dihubungkan ke sini, ke arah gaya. Jadi seperti ini. Atau bisa juga dengan digabungkan antar titik tangkapnya. Jadi antar titik tangkap F1 dan F2 itu digabungkan, lalu dibuat diagonalnya, ya, diagonal ke sana, ya. Nah, untuk membuat titik perpotongan di sini, nah, itu dengan cara membuat garis yang sejajar F1 ini, sejajar F1 ke sana, lalu sejajar F2 sini, ya. Nah, itu kan terjadi perpotongan. Ya, resultannya itu dari sini ke sini. Ya. Itu menjumlahkan. Nah, bagaimana cara mengurangkan? Nah, sebenarnya mengurangkan atau menambahkan itu sama saja, ya. Hanya saja kalau yang mengurangkan itu diberi tanda minus, ya, seperti ini.
Jadi arahnya dibalik itu artinya minus. Ya, prinsipnya sama. Ya, sama. Hanya saja kalau dibalik minus. Ya. Sampai sini jelas ya? Ya, jelas, Pak. Ya, terus untuk mengetahui arahnya kemana? Ya, jadi arahnya kemana? Jadi misalkan ini ada dua gaya tadi ya, F1, V1 dan V2, terus muncul resultan. Garis yang titik-titik ini, nah, itu adalah resultannya. Nah, resultannya itu menunjukkan sudut berapa. Nah, ini menggunakan theta ini. Nah, ini menggunakan theta sama dengan tangen, ini tangen ya, inverse. Nah, min 1 itu inverse tangen, VJ dibagi VX. VY dibagi VX. Kenapa? Ya, VY dibagi VX ya, karena ini. Ya, ini ya. VY dibagi VX ya. Jadi tangen itu kan VJ dibagi VX. Y per X itu kan tangen. Nah, kalau inverse tangen, nah ini akan muncul sudutnya. Sehingga sudutnya ini sama dengan inverse tangen VZ yang tegak dibagi dengan VX yang mendatar. Ya. Namun kalau Anda menggunakan ini, rumus ini, ya, itu artinya sudut yang dibentuk antara VX dan VZ itu sudutnya harus 90 derajat atau siku-siku. Ya, jadi kalau tidak siku-siku seperti ini, ya ini nggak bisa. Nah, kalau tidak siku-siku, ya caranya harus dibuat siku-siku terlebih dahulu. Ya. Caranya gimana? Ya, dengan cara menguraikan gaya tersebut. Ya, jadi gaya itu diuraikan terhadap sumbu X ya, mendatar, dan sumbu Z secara tegak lurus. Ya. Sehingga akan membentuk sudut 90. Itu antara dua gaya tersebut. Nah, ini untuk mencari theta. Nah, sedangkan untuk yang sudut yang sangat kecil, ya, itu biasanya itu bisa didekati. Ya, jadi sinus 0 itu hampir sama dengan tangen, sinus theta hampir sama dengan tangen theta, itu sama dengan theta. Itu untuk yang sudut yang kecil. Atau cos theta hampir sama dengan 1. Itu yang untuk sudut-sudut kecil. Nah, jadi artinya kalau sudutnya kecil itu tangen tetanya 0. Lalu untuk penjumlahan, tadi udah ya, untuk menjumlahkan gaya, sama lah ini prinsipnya. Ya, hanya saja caranya agak berbeda. Jadi intinya kalau gaya itu bisa bisa diperpanjang. Jadi kalau sudah tahu arahnya, misalkan F1 arahnya ke sana. Nah, ini bisa diperpanjang ke sana. Atau arah ke sini, ya, ini juga bisa. Ya, yang penting gaya itu tidak berubah sudutnya. Sudut itu menunjukkan arahnya. Jadi arahnya harus tetap ya, untuk mau di extended, panjang atau dipendek. Kalau jumlah gayanya banyak, ya, nah itu harus menggunakan skala. Jadi kalau F1 dengan F2, nah ini kalau dianggap sama, ya berarti kalau menggambarnya juga panjangnya sama. Tapi kalau F1 lebih besar daripada F2, maka panjang F1 itu harus lebih panjang. Jadi, ya, panjang pendeknya gaya itu menunjukkan nilai gaya tersebut. Ya, nilai gaya tersebut. Sehingga dalam menghitung gaya atau membuat resultan gaya itu sangat penting sekali menentukan ukuran
gaya tersebut, ya, ukuran gaya. Jadi ukurannya mau seberapa, nah, itu tergantung dari besar gayanya. Nah, ini contoh kalau ada beberapa gaya dalam satu bidang, ya, bidang tahu ya. Jadi kalau bidang itu meliputi sumbu X dan sumbu Y, itu bidang, satu bidang. Jadi kalau sudah meliputi sumbu X, Y, Z, nah itu namanya ruang, ya, ruang. Kalau ini bidang, misalkan tembok, nah itu merupakan satu bidang. Jadi ada sumbu X mendatar dan sumbu Y-nya ke atas. Nah itu bidang. Nah ini misalkan ada satu bidang, terus bekerja banyak gaya, ya, banyak gaya seperti ini. Ada F1, ini ya, ini F ke sini, F2-nya ke sana. Nah, resultannya berapa? Ya, resultannya berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada empat gaya yang bekerja dalam satu bidang. Nah, resultannya berapa? Nah, kalau ini dengan menggunakan grafis ya. Jadi untuk menghitung resultan itu kan banyak caranya. Bisa menggunakan grafis. Grafis itu dengan cara menggambar, dengan analitis, dengan perhitungan, ya, dengan jajaran genjang. Ya, saya kira itu sudah Anda kuasai ya di fisika. Nah, tinggal di statika kita akan mengaplikasikan apa yang sudah kita kuasai tadi di dalam realita, ya, di dalam realita. Jadi F1, misalkan ini, jadi F dan F2. Nah, ini resultannya seperti apa? Nah, jadi untuk membuatnya dengan membuat garis bantu ini ya, F ya, sejajar dengan F di sini. Ini sejajar dengan ini. Terus F2 buat garis ini sejajar juga. Perpotongan. Nah, perpotongannya itu adalah resultan dari F dan F2. Jelas ya ini ya. Terus yang ini juga sama. F1 kita buat garis bantu ini yang sejajar F1. Ini terus ya. Sebenarnya ini panjang gitu ya. Nah, terus F-nya ini garis ini ke atas sehingga akan terjadi perpotongan. Ya, perpotongan ini kita tarik garis dari sini, tangkapnya menuju ke sini. Nah, ini namanya resultan. Nah, sehingga ini sudah ketemu resultannya. Kedua gaya ini resultannya adalah ini, kedua gaya ini resultannya adalah ini. Jadi kalau sudah ketemu resultannya, berarti gaya F maupun F2 ini sudah tidak perlu diperhitungkan. Ya, kalau sudah ketemu resultannya, maka komponen gaya-gaya tersebut ya itu sudah tidak perlu diperhitungkan karena sudah diwakili oleh resultan. Ya, sehingga kan ada dua gaya, gaya ini dan gaya ini. Nah, terus resultannya gimana? Ya, tinggal ditarik garis terus sehingga terjadi perpotongan. Nah, terus ini kan panjang. Nah, terus cara menghentikannya gimana? Ya ini, dari sini ke sini diukur. Ya. Panjangnya harus sama dengan ini ke sini. Yang ini juga sama. Panjang ini harus sama dengan ini. Nah, kan udah ketemu ini ya. Nah, setelah itu kita buat garis bantu lagi yang sejajar dengan ini. Ini juga sama sejajar, terjadi perpotongan. Nah, ketemulah R di sini. Sehingga R itu adalah R total. Nah, di sini ada R1 sebenarnya, R2 ya. Ini R1. Nah, antara R1, R2 dicari R-nya, ketemu R di sini, R total. Oke, saya kira jelas ya itu ya.
Lalu untuk pengurangan. Nah, sebenarnya sudah saya katakan tadi, ya, jadi pengurangan itu kebalikan dari arah ya. Jadi kalau sumbu XY, ini ada enggak ya, pulpennya. Ya, jadi kan ini sumbu X, oh ini sumbu Y. Ya, jadi kalau arah ke atas itu plus, Y plus ya. Kalau yang arah ke bawah itu Y min. Artinya titik netralnya itu di sini, di 0. Nah, di sini adalah 0,0. Nah, kalau arah ke kanan, ini itu namanya X plus. Nah, kalau dari sini ke itu X min, gitu ya. Nah, kalau ini untuk gaya dalam sebuah ruang. Jadi kalau ruang itu meliputi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z dalam sebuah ruang. Ya. Sehingga ini ada, misalkan ada gaya Fx, ya, arah ke sana Fx, ini Fz, ke atasnya ada Fz. Nah, resultannya di mana? Nah, ini resultannya. Ya, cara mencarinya ini dengan menggunakan alat analitis, ya. Jadi Fz sama dengan F cos theta X, Fz. Fz-nya F cos theta Y, Fz-nya, Fx-nya, ini Fx ya, ini Fx. Fz-nya F cos theta Z. Nah, ini kalau dalam bentuk ruang, ya, sehingga F-nya itu akar dari Fx kuadrat plus Fy kuadrat plus Fz kuadrat. Di dalam bentuk ruang. Nah, ini untuk sistem gaya tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini ada titik tangkapnya di sini, arahnya ke sana. Ya. Nah, untuk panjang ini itu menunjukkan besarnya gaya. Besarnya berapa? Itu tergantung dari panjang pendeknya gaya yang digambar. Untuk jenis gaya, couple ya, couple ya. Ya, bersama dengan momen ya. Jadi kalau couple itu atau momen itu rumusnya sama ya, M sama dengan F kali R. Nah, jadi R itu jarak ya, jarak. Ya, F-nya itu gaya yang tegak lurus ya, tegak lurus terhadap jaraknya. Ini juga tegak lurus. Nah, ini couple. Jadi kalau couple itu berpasangan ya. Jadi ini untuk sumbunya di sini. Nah, kalau momen itu sebagian, momen, ya, ini sebagian. Nah, jadi ini jaraknya, berarti kalau momen itu jaraknya ini, gayanya ini. Ya, jadi kalau couple itu berpasangan. Ya, kalau couple itu contohnya kunci T itu ya, kunci T itu termasuk couple. Kalau kunci apa? Kunci ring atau kunci pas, itu termasuk dalam prinsip momen atau momen. Nah, ini untuk menentukan resultan gaya. Yang pertama dengan menggunakan metode jajaran genjang atau hukum paralelogram. Jajaran genjang ya. Ya. Jadi prinsipnya kedua gaya dibuat menjadi jajaran genjang. Misalkan F1 ya, F1 dan F2.
Nah, terus dibuat jajaran gauge yang seperti ini. Ya, sama yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Ini digambar dulu, terus membuat garis ini dari mana? Garis ini itu ya sejajar dengan garis ini. Ya. Buat aja garis sejajar. Nah, ini kan dari sini, nah ini kan terus ya, terus gitu ya. Terus garis ini sejajar dengan ini. Ya, ini sejajar dengan ini. Nah, ini kan dari sini terus, ya. Nah, terus di sini kan terjadi perpotongan. Nah, perpotongannya itu adalah resultan. Ini ke sini, ya. Ini resultan. Kalau itu jajaran genjang ya. Kalau yang segitiga, ini segitiga, nah itu ini. Nah, prinsipnya gimana? Tinggal kita hubungkan, dianggap tetap ya F1, terus yang dipindah adalah F2. Ini F2-nya dipindah. Ini dipindah ke sini. Ya. Tapi syaratnya sudutnya harus tidak berubah ya. Jaraknya juga tidak berubah. Nah, ini pindah ke sini. Nah, ini harus sejajar juga. Ini dengan sini, ini sejajar. Nah, terus tinggal dihubungkan dari titik tangkap menuju ke gaya terakhir di sini. Nah, ini resultan gaya. Atau bisa juga dengan poligon gaya. Poligon. Ya. Jadi kalau poligon itu hampir sama dengan segitiga, hanya saja jumlah gayanya lebih banyak. Misalkan ini F1, F2, F3, F4. F1 ini tetap nih ya, F1-nya. Ini tetap ini. Terus F2-nya disambung aja. Ini juga tetap. Sudutnya maupun jaraknya tetap. Ya, ini F3 mendatar sama ya. Dihubungkan aja. Terus dihubungkan lagi dengan F4. Ya, terakhir di sini. Nah, sehingga resultannya ini ke sini. Ya, ini resultan. Ya, saya kira mudah ya. Kalau apa gayanya pertubrukan gimana, Pak? Ini resultan saya kira sudah dijelaskan tadi lah. Nah, ini untuk apa menguraikan gaya. Oke, menguraikan gaya dari F dan FZ. Nah, ini untuk menentukan F. F-nya ini dari mana? Ya. Nah, jadi F itu sama dengan Fx plus Fz. Fx plus Fz. Nah, ini secara vektor ya. Vektor. Nah, kalau secara analitis menjadi seperti ini. Kalau ini vektor, ini vektor. Vektor. Ya. Kalau ini secara analitis saya pakai ini. Fx sama dengan F cos theta. Kenapa Fx-nya F cos theta? Ya, kita ambil satu bagian ini ya. Nah, ini kan segitiganya kan seperti ini. Terus ini Fx, terus ini yang miring itu F, terus ini adalah sudutnya theta. Oke. Jadi kalau ini menggunakan cos. Nah, cos theta berapa? Cos theta. Ya. Cos theta. Cos itu berarti kita gunakan F. Ini Fx ya. Jadi cos itu sisi yang ini yang berdekatan dibagi dengan sisi miring. Berarti Fx ya, ini Fx dibagi F. Dibagi F ya. Fx dibagi F. Sehingga kalau F saja ya, perkalian silang ya, sehingga Fx sama dengan F cos theta. Ya, ketemunya ini. Nah, kenapa Fx-nya kok F cos theta? Ya, ini
Caranya seperti ini. Lalu FG-nya, berapa FG-nya? F sin theta. Caranya sama. Kita ambil segitiga ini, ya. Sudutnya berapa? Kalau ini theta, berarti kalau ini sudutnya theta di sini, nah berarti kan tetanya di sini, kan? Kenapa di sini? Tidak di sini, ya. Tidak di sini ya. Nah, jadi kalau ini, nah ini misalnya sejajar. Terus ini kita buat garis secara diagonal, ya. Nah, kalau sudut ini itu kan akan sama dengan sudut ini, kan sama ini sudutnya. Nah, berarti ini ya, sudut yang di sini itu sama dengan sudut yang di sini. Nah, sehingga tetanya di sini. Sehingga kalau ini carinya pakai sin, berarti sin di sini, sin theta, tetanya di sini ya, sin theta, berarti kan sin itu sisi yang di depannya dibagi sisi miring. Berarti kan FG per F, ya, FG per F. Itu theta, sin theta. Nah, sehingga kalau dimunculkan FG-nya sama dengan F sin theta. Oke. Jadi FE dan FG itu kan membentuk sudut 90. Ya, ini kan sudutnya 90. Ya. Sehingga kalau F-nya untuk mencari F, nah ini kan bisa menggunakan rumus Pitagoras. Kan? Ini Pitagorasnya. Jadi F sama dengan akar Fx kuadrat plus Fj kuadrat. Ya sebenarnya ada lagi plus cos 90. 90-nya kan 1 ya. Sehingga ini tidak tulis. Sehingga cukup ini. Fx kuadrat plus Fj kuadrat di akar ya. Itu F. Nah, lalu untuk ini apa namanya arahnya, ini arah ya, tangen itu arahnya kemana ya? Arahnya adalah tangen inverse tangen Fx per Z ya. Jadi kalau tangen ya misalkan ini ya sudutnya di sini, kalau tangen kan tangen itu sama dengan Z per X kan, Z per X. Nah, kalau ini Z-nya di sini. Z ini sama dengan ini kan, FZ. Kan sejajar juga. Sehingga tangen itu Z per X, FZ per X. Nah, jadi FZ per Fx itu tangen. Ya, tangen. Kalau inverse, di inverse, ya, inverse tangen itu akan muncul sudutnya. Ya, jelas ini. Nah, terus untuk sudutnya perlu ada perhatikan ya. Jadi kalau tadi sumbu XY di sini toh, sumbu mana tadi? Ini sumbu XY ya. Ya, jadi setiap arah ya, sudut ya, itu dimulai dari sumbu X ya. Jadi arahnya ke sana. Nah, ini toh arahnya ke sini. Nah, itu berarti ini sudutnya kira-kira sudut 45. Kalau di sini, nah ini kira-kira berapa sudutnya? Ini nggak bisa sama dengan 45, ini nggak bisa. Ini nggak bisa, ini nggak. Jadi menghitungnya dari sini. Sini sampai sini. Ya, berarti apa? Berarti ini kalau ini penuh kan 360. 360. Terus dikurangi 45.
Nah, ya ini adalah sudut yang dibentuk di sini. Oke, jelas ya. Lalu untuk menghitung ini contoh ini ya. Jelasnya ada nggak ada. Ini contohnya. Jadi untuk menghitung gaya yang bekerja di sini itu berapa? Jadi ini ada batang, arahnya ke sana, sudutnya di sini, ya. Nah ini gayanya ke sini, F-nya, kita bisa menguraikan. F ini bisa diuraikan terhadap sumbu XY. Nah, sumbu XY, cara menentukan sumbu XY itu tidak harus, sumbu XY itu harus, X-nya harus mendatar, terus Y-nya harus tegak lurus, itu tidak harus semacam itu. Ya. Disesuaikan dengan kondisi. Misalkan ini, di contoh A ini ya. Nah, di contoh A ini, Anda nggak perlu membuat XY-nya harus X-nya mendatar, Y-nya tegak, nah ini sangat menyulitkan. Jadi misalkan ini X-nya kok di sini, terus Y-nya ini terlalu patuh dengan yang awal tadi sumbu X ya, ini sangat menyulitkan. Nah, kita ambil aja ini, X-nya ambil aja ini X, ini Y. Nah, ini kan, ini sudah, kalau ini sudah 90 derajat, tapi kalau ini kan nggak membentuk sudut 90 derajat ya, kalau bentuknya ini. Ya, jadi kalau X-nya ini, Y-nya ke sana, ini kan nggak membentuk sudut 90 derajat. Ya, sehingga sumbunya nolnya di sini, 0.0-nya di sini. Ya, sehingga ini arah, ini bisa diuraikan, ya ini kan arah ke sana itu FZ, terus ini diuraikan, ini FX, kan? Sudutnya ini kita. Ya. Ini tahu ya cara mencari, sama yang tadi Fx sama dengan F sin beta. Fz-nya F cos beta. Resultannya tadi menggunakan rumus Pythagoras, akar dari F ini kuadrat plus F ini kuadrat. Nah, ini udah ketemu. Ini kasus yang pertama. Ya. Oke ya. Terus yang kedua, B. Kondisinya seperti ini. Ini ada batang, tumpuannya di sini, arahnya miring ke sini gitu ya. Terus ada gaya arahnya ke sini, sebesar beta. Nah, untuk menentukan sumbu X-nya di mana, mau ditaruh di sini atau di sini, ya, kita ambil yang paling mudah. Ya. Sumbu X itu tidak harus yang mendatar, ya, Z yang harus tegak lurus, ya itu nggak perlu. Ya, kita ambil berarti kasusnya seperti ini, kita ambil ini aja, ini yang tegak lurus, seret gitu kan. Nah, kita ambil ini X-nya, ya, 0,0-nya di sini, 0.0-nya di sini. Nah, terus kita uraikan gayanya. Nah, berarti ini arah ke sini, ini arah ke sini. Berarti ini ada F, ini apa ini? Ini berarti ini FG gitu ya. FG, ini ada FX. Nah, hanya saja kalau ini kan ini Z positif ya, ini Y positif, Z positif ya. Ini Z negatif kan, Z negatif. Kalau ini X positif, positif ya, ini X negatif, negatif ini. Nah, sehingga kalau ini kan Z-nya nilainya FZ-nya kan negatif ini.
arahnya ke berbalikan. Ya, jadi kalau arahnya ke sana itu positif, berarti kalau ke bawah yang kebalikan berarti nilainya minus. Fx-nya yang ke sana positif, ini ke sini berarti ini juga minus. Nah, makanya rumusnya seperti ini, ada minusnya. Ya, ada minusnya. Sampai di sini jelas? Kalau tadi apa misal gayanya dua itu kayak pertubrukan itu apakah ada seperti itu Pak? Misal gayanya saling persilangan gitu Pak. Gimana, bisa diulangi? Gayanya Pak, gayanya itu bertubrukan Pak, kayak memotong. Itu nanti Gayanya memotong, berarti ada ya, titiknya dua gaya atau lebih itu ya? Ya. Titiknya diambil di mana Pak? Kitanya kan kok gayanya banyak gitu. Iya Pak. Ya. Tadi yang ditanyakan mungkin yang ini ya, gayanya yang banyak gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Dan apa gayanya itu arahnya itu bertubrukan gitu Pak. Menyilang gitu, membuat segitiga tapi di titiknya itu panahnya itu sama di titik yang sama. Jadi gimana itu Pak? Contohnya ini ya, satu ini ya. Ya, ini kan juga sama. Ini 3 gaya dan enggak masalah ya. Ini contoh 2. Ya, ini prinsipnya sama Mas ya. Jadi setiap gaya itu diuraikan terhadap sumbu X dan Z. Contoh ini, contoh nomor 1 ya. Kita buat terus diuraikan ya, diuraikan. Nah, ini yang Ky ya, ini Ky, kan Ky ini arahnya ke sana. Nah, ini Ky, terus yang ini kuning ini, nah ini adalah yang Kx. Nah, jadi yang gaya Ki ini sudah terurai dasar Ky dan Kx. Terus yang P ini juga diuraikan, ya. Yang P diuraikan juga, ya arah ke sini, nah, dari sini ke sini, kan? Itu namanya PX. Terus satunya lagi yang arah Z, nah ini ya, sini ya. Nah, ini PY. Nah, ini sudah terurai semua. Ada PJ, QJ, nah, ini yang searah itu tinggal dijumlahkan. Berarti kita buat lagi ini ya. Berarti ini untuk sumbu X-nya, XY. Nah, ini ada yang arah sana, itu QZ plus PJ. Terus satunya yang arah X, kuning ini ya. Nah, ini nilainya ada QX plus P, ini P ya, PX. Nah, ini sudah ketemu semua. Komponen gaya arah X, totalnya ini, komponen arah gaya Y,
ini. Udah, berarti kita anggap ini misalkan sebagai F2 gitu ya. Ini kita anggap sebagai F1. Nah, terus ini tinggal dicari resultannya. R sama dengan apa? Akar F, ini F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Udah ketemu gitu R-nya. Terus untuk apa namanya? Jaraknya. Ya, jaraknya kemana? Nah, jadi kan ini akan muncul R ya. Dari ini kan akan kalau ditarik garis, nah ini kan R-nya ke sana. Nah, R. Nah, R itu sudutnya berapa ini? Ini sudutnya berapa ini? Nah, ini sudutnya berapa? Nah, sudutnya itu sama dengan tangen inverse ya, inverse tangen Z-nya apa ini? F2 ya, berarti F2 dibagi F1. Nah, ini arahnya, ini resultannya. Mungkin itu. Ada yang ditanyakan, silakan. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Itu kan Ya, tulisannya kan 25 derajat sama 20 derajat. Itu yang 25 derajat ya. itu menghitungnya dari arah garis P atau dari arah garis X? Nah, Anda jangan tertipu dengan soal ya. Ini soal ya. Jadi Anda tidak bisa langsung menelan mentah-mentah gitu, nggak bisa. Tadi sudah jelaskan di awal ya. Jadi sudut nolnya itu dimulai dari sudut X. Sudut X. Nah, arahnya berlawanan arah jarum jam. Ini ya. Berarti untuk P itu sudutnya 20 ya. Kan? P-nya 20. Nah, sudut Q itu bukan 25, tapi 20 ditambah 25 sama dengan 45 derajat. Itu sudut Q. Ya, paham? Paham Pak, terima kasih Pak. Ya. Iya, Pak. Ya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.